Selamat pagi, siang, dan malam, Pak. Perkenalkan, saya Jessica Laprina Manurung dengan NIM 2802595874. Saya akan mempresentasikan hasil proyek tentang pendidikan karakter kontekstual, integrasi nilai Pancasila dalam proyek Project Based Learning untuk mendukung SDG 4. Adapun roadmap presentasi saya, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada temuan utama, yang keempat ada solusi proyek, yang kelima integrasi Pancasila, yang keenam refleksi pribadi, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, adanya ketimpangan mutu dan akses yang menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, penurunan kualitas literasi dan numerisasi siswa, jadi kemampuan dasar siswa itu bisa menunjukkan tren menurun. Yang ketiga, pembelajaran Pancasila masih teoritis, jadi nilai-nilai Pancasila hanya diajarkan secara teori tanpa praktik nyata. Dan yang keempat, project based learning belum optimal diterapkan di sekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi muktahir terkait mutu pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah? Apa saja tantangan utama dalam penerapan model Project Based Learning berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mendukung pencapaian SDG 4? Bagaimana merancang dan menerapkan proyek Project Based Learning yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan kesadaran sosial? Dan yang keempat, bagaimana mahasiswa dapat merancang dan memfasilitasi kegiatan sederhana berbasis proyek yang membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada temuan utama, ada tantangan dan ide atau peluang. Yang pertama itu ada tantangan, gap fasilitas dan kompetensi guru, masih ada kesenjangan fasilitas dan kemampuan guru dalam menerapkan project based learning. Yang kedua, pendidikan Pancasila itu masih terfokus pada teori, jadi praktiknya masih kurang. Yang ketiga, adaptasi teknologi terbatas, masih ada tantangan dalam penyesuaian metode dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, kurangnya kolaborasi antar stakeholder. Untuk ide atau peluangnya, yang pertama itu pemanfaatan teknologi sederhana yang mudah dijangkau. Yang kedua, pembuatan pojok baca dari bahan daur ulang. Yang ketiga, pembelajaran interaktif melalui permainan edukasi dan simulasi. Dan yang keempat, kolaborasi sekolah mahasiswa untuk proyek literasi. Solusi yang diusulkan, yang pertama itu ada program literasi sore, jadi bisa membaca bersama mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua itu ada kerja bakti lingkungan, melakukan gotong royong dengan sekolah dan warga. Yang ketiga itu ada modul project based learning interaktif, adanya edukatif dan nilai Pancasila. Dan yang keempat itu platform digital sederhana, melakukan kolaborasi dan dokumentasi mudah diakses. Selanjutnya ada integrasi 5 nilai Pancasila. Untuk sila pertama, toleransi beragama, jadi mengajarkan siswa untuk saling menghormati keyakinan yang berbeda. Sila kedua, empati dan kepedulian sosial, bisa ditunjukkan lewat aktivitas gotong royong, berbagi buku, atau membantu teman yang kesulitan. Sila ketiga, persatuan dan keberagaman, bisa diterapkan melalui proyek kolaboratif yang melibatkan siswa di latar belakang yang berbeda. Untuk sila keempat, partisipasi demokratis dan pengambilan keputusan, membiasakan musyawarah dan menghargai pendapat. Dan sila kelima, pemerataan akses pendidikan berkualitas, jadi proyek sederhana seperti literasi sore, pojok baca dari bahan bekas, atau penggunaan teknologi yang sederhana itu bisa dirancang agar semua siswa itu bisa belajar tanpa terkendala fasilitas. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Jadi proyek ini tuh mengubah pandangan saya bahwa Pancasila itu bukan konsep abstrak, melainkan framework praktis yang sangat relevan dengan tantangan pendidikan modern. Melalui wawancara dengan salah satu staf TI pendidikan kemarin, saya menyadari bahwa gap antara teori dan praktik itu yang dipelajari di kuliah itu benar-benar terjadi di lapangan.
terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur, teknologi yang menjadi hambatan implementasi project-based learning. Pengalaman ini membuka mata saya tentang pentingnya kolaborasi ekosistem pendidikan yang utuh antara sekolah, mahasiswa, masyarakat, serta bisa menginspirasi saya untuk mungkin mengembangkan solusi teknologi sederhana yang inklusif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung pencapaian SDG 4 tentang pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, project based learning ini berbasis Pancasila dapat menjembatani teori ke praktik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter baik mahasiswa ataupun sekolah-sekolah. Yang ketiga, mendukung pencapaian SDG 4. Demikian presentasi proyek saya tentang pendidikan karakter kontekstual, integrasi nilai Pancasila dalam proyek Project Based Learning untuk mendukung SDG 4. Terima kasih.